menghapuskan semua kebaikan-kebaikan yang pernah ia telan. Saya mau tanya sebentar, kalau tadi jin tadi yang jadi iblis hidupnya di mana? Sebelum turun ke bumi hidupnya di mana? Di akhirat. Baik, kalau jin ini pernah berbuat baik sehari saja di alam akhirat, ukuran dunianya berapa? 1000 tahun. Dimaksud banyak manfaat yang dilakukan. Kalau sudah seperti itu, maka sesuai yang ditanyakan seperti ini, ya maka sudah kembali kepada kebaikan. Nanti orang-orang baik ini diwafatkan, tinggal tersisa orang-orang yang jelek di masa akhir. Saat jelek ini muncullah, kemudian mulai muncul tanda-tanda yang lainnya. Ada duhan, ada puncaknya Dajjal dan sebagainya. Kalau sudah seperti itu, maka puncak terakhirnya adalah turunnya Al-Mahdi. Kami beriman, kami berguru pada para ulama juga, guru kami para masyayikh juga. Saya sudah haji juga, Masya Allah. Stokrohnya juga haji, mufti Batavia, Masya Allah, tapi tetap kafir dia. Dan banyak orang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul bahkan hidup di zaman Nabi, Masya Allah. Kalau sholat, antum tahu nggak? Abdullah bin Ubay bin Salul itu kalau sholat, safnya di belakang Nabi langsung. Tapi kalau sudah selesai, Allahu Akbar, langsung mulai provokasinya. Muhammad dicari perhatian aja katanya. Masjidnya mulai ramai, kita bikin masjid baru. Datang kepada Nabi, proposalnya bagus. Ya Rasulullah, ini masjid mulai ramai, sudah semakin sempit. Izinkan kami membuat masjid baru ya, supaya bisa terkonsentrasinya lebih baik lagi. Dibikin masjid Dirar. Kata teman-teman, saya suruh nih, bilang sama teman kamu, saya suruh nih, kamu tengiri katanya. Itu kan gak elok. Kenapa yang seperti ini turun sampai ke anak-anak? Dia gak ngerti persoalannya. Itu mungkar. Mungkar itu keburukan yang lahir dari syahwat perut dan akal. Berdusta itu mungkar, berbohong itu mungkar, mencela itu mungkar, berselisih itu mungkar. Awas hati-hati, merampok mungkar, membunuh mungkar, itu mungkar. Ini mustahilan orang sholat melakukan itu, mustahil. Nafsunya akan ditekan. Makanya kalau orang benar ibadahnya, di ayat yang kelimanya langsung Al-Baqarah, posisi paling kiri sebelah bawah, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Lihat kalimatnya. Pekerjaannya disebut dengan aflah, orangnya disebut dengan muflih. Muflih, orang yang sholatnya benar, diantaranya wa ulaika ala hudan. Ada ala hudan, ada hudan, itu beda. Lihat sini sebentar. Ini apa? Halo? Bukan, ini kotak tisu. Kalau tisu yang ini, ini apa? Baik. Sekarang perhatikan, pelan-pelan. Ini kotak tisu. Albat min dil. Baik, sekarang perhatikan. Ini ada di mana sekarang? Di atas meja. Kalau sekarang ada di mana? Sama-sama di atas meja. Kalau dalam bahasa Arab beda. Kalau yang begini, ini fauqa. Kalau yang begini, ini ala. Orang yang ibadahnya benar, melekat kepada Allah, maka kalimatnya bukan fauqa, tapi menggunakan ala. Ulaika ala hudan, lekat dengan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Orang ini keluar, Allah tunjuki. Orang ini ke kantor, Allah berikan petunjuk. Orang ini di rumah, Allah berikan petunjuk. Kalau sudah semuanya mendapatkan petunjuk Allah, karena ibadahnya kuat dengan Allah, nafsunya ditekan, wa ulaika humul muflihun. Bukankah kalau takwanya naik, nafsunya ditekan, qad aflaha man zakkaha. Aflah perbuatannya, orangnya disebut dengan muflih. Bagaimana bisa aflah? Tunaikan sholat dengan baik. Wa ulaika humul muflihun. Jadi yang pertama, kalau ingin terbebas dari fitnah, maka tingkatkan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan-jangan di negeri kita sekarang misalnya banyak tersebar fitnah karena orang-orangnya gak ada yang takwa. Segelintir kecil. Kalau takwa itu sudah muncul, keberkahan turun di muka. Quran surah 7 ayat 96, versi paling kanan sebelah atas. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau satu penduduk negeri itu mau beriman dan bertakwa kepada Allah, kami buka pintu keberkahan di langit dan bumi. Pintu keberkahan kami buka. Kebaikan, kenyamanan, ketenangan, macam-macam dan sebagainya. Cirinya gampang. Negeri yang berkah itu tenang, nyaman. Itu dua cirinya. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kenyang kita, nggak sibuk dengan kelaparan, nggak kesulitan dalam ekonomi. Wa amanahum min khauf, dan tenang dari kegelisahan. Jadi kalau misalnya antum mendapatkan suasana gelisah, ini nggak tenang, nggak nyaman, macam-macam, mulai kesulitan dari makanan, macam-macam, ini naik, itu naik, sampai ada pernikahan maharnya pakai cabai keriting, masya Allah, karena harganya lebih mahal daripada emas. Wala quwwata illa billah. Saya terima nikahnya dengan 10 kilo cabai. Wala quwwata illa billah. Berarti ada sesuatu yang belum muncul. Nah, saat dimunculkan itu yang diinginkan bukan celaan, celah sini, celah situ, celah ini, celah. Bukan. Itu dimunculkan untuk menandakan takwa kita kurang. Bukankah dulu negara ini merdeka karena takwa?
Ulamanya kumpul, mendekat kepada Allah, memohon kepada Allah, bersinergi satu dengan yang lainnya. Kumpul di Tanah Abang, di Krukut tahun 1905, membuat Jamiatul Khair, kumpul para ulamanya, kemudian terpecah dari situ. 1911 ada actionnya di situ. Ya, yang di Solo Kiai Haji Samanhudi mendirikan Syarikat Dagang Islam, mengumpulkan para pengusaha untuk bersinergi, saudagar-saudagar muslim. Di Surabaya, Haji Omar Said Cokro Aminoto mengumpulkan para pemikir muslim, diberikan penjelasan-penjelasan di situ, kaidah-kaidah Islamnya. Setahun kemudian di Kauman Yogyakarta, Kiai Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, ya, aspek pendidikannya. Ketika semua bersinergi, jadilah Indonesia. Jadi Indonesia. Coba lihat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu. Saya dulu pembaca Undang-Undang Dasar waktu kecil SD itu. Masih ingat saya sampai sekarang itu. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Antum mau tafsirkan apa kata Allah di situ? Gak ada. Karena negara ini dibangun dengan dasar takwa. Bahkan Insinyur Soekarno itu tadi sampai pagi saya sampaikan, beliau kan ketika akan proklamasi sakit. Sakit. Siapa yang memberikan ikhtiar obatnya? Dengan izin Allah, seorang muslim keturunan Arab Yaman, Syekh Faraj bin Marta, datang membawakan madu Yaman. Bukan cuma madunya, rumahnya diwakafkan. Antum tahunya di sejarah, proklamasi Indonesia dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 jam 10 pagi 17 Agustus 1945. Rumah siapa itu? Rumah orang Islam. Syekh Farad bin Marta keturunan Yaman, yang ketika beliau kemudian hijrah ke Bogor, tinggal di Bogor, itu selalu dikunjungi oleh Insinyur Soekarno. Saya masih mendapatkan salinan surat ucapan terima kasihnya, diketik rapi itu, negara mengucapkan terima kasih. Bahasanya negara Indonesia berterima kasih. Nilai apa itu? Takwa. Jadi kalau kita tidak mendapatkan nikmat ketenangan, kenyamanan saat ini misal di sekitaran kita, tanyakan pada diri kita dulu. Jangan-jangan banyak nafsu bertebaran, takwanya kurang meningkat. Maka mulai dengan diri kita, di rumah perbaiki, mendekat kepada Allah. Demi Allah saya katakan, kalau benar kita memohon kepada Allah, Allahu Akbar, itu keindahan akan tercipta. Cipta enak, Masya Allah. Nikmat sekali. Jelas itu kan? Tapi takwa pribadi saja belum cukup. Karena ketika antum baik, ada satu musuh yang lain yang tidak akan membiarkan kita dalam keadaan baik. Itulah setan. Itulah setan. Maka kita coba uraikan untuk bisa mengurai tentang setan ini seperti apa gambarannya. Saya mohon izin dulu sebentar untuk kita coba bagi waktu sejenak. Ini akan dibuka sesi tanya jawab tidak? Oh, baik. Kita zuhurnya jam berapa? 42, seperempat. Ayo, ada lagi yang lain? Jamaah Masjid An-Nur di Kota Malang berbeda pendapat tentang waktu sholat zuhur. Ada yang mengatakan 11.42, ada yang mengatakan 11.45, sementara jamnya baru jam 9. Masya Allah. Ayo kita teruskan pada sebentar ya. Baik, kita coba berhenti nanti 10 menit, 15 menit ke depan. Setelah itu baru kemudian kita buka sesi tanya jawab. Kalau tidak ada, saya nanti teruskan dengan kondisi yang harus diwaspadai. Nabi meminta kita waspada dengan beberapa hal ini. Setan. Saya singkat saja ya, kalau nanti karena saya terangkan lebih lama, waktunya nggak akan cukup. Jadi nanti Anda lihat di kajian yang lain tentang fikih setan, nanti antum akan melihat dari mana sumbernya. Secara singkat begini, setan itu nama sifat. Sifat dari kata syatana, segala hal yang menjauhkan seorang hamba dari ketaatan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dari ketaatan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat ada segala hal yang membuat kita jauh dari Allah, itu sifatnya, keadaannya disebut dengan syatana. Kalau melekat pada bendanya disebut dengan setan. Ini terbagi dua. Setan pertama, setan yang tak nampak dalam pandangan, asalnya dari kalangan jin. Pendahulunya disebut dengan iblis. Hati-hati. Jadi iblis ini kalangan setan pertama ya. Iblis itu dari jin asalnya. Quran surah ke-18 Al-Kahf ayat ke-50, posisi paling kanan di pertengahan, agak sedikit ke bawah. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinn fafasaqa an amri rabbih. Jin yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala berubah namanya jadi iblis. Nah, iblis ini dia belum menggoda Adam. Belum menggoda, baru bermaksiat kepada Allah. Kenapa dia bermaksiat kepada Allah? Diungkapkan di lisannya, supaya saat Allah hukumi dia nggak protes lagi. Enggak kok ya Allah, saya nggak begitu ya. Maka ditanyakan kemudian untuk klarifikasi supaya didengar oleh para malaikat, diabadikan, diketahui oleh kita. Quran surah ke-7 Al-A'raf dari ayat 12 sampai dengan ayat 13-nya. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Kenapa kamu nggak mau sujud kepada Adam sebagai penghormatan ketika saya perintahkan?
Dimaksud ayat ini, saya nggak butuh dengan sujud kamu kepada Adam, itu nggak penting. Yang penting ini perintah saya. Kenapa kamu nggak mau taat? Sama, kita pun sholat kepada Allah, Allah nggak butuh dengan sholat kita. Semoga bumi tidak sholat kepada Allah, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Rabb. Yang butuh kita untuk ujian ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa jawab makhluk ini? Lihat kalimatnya. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, tidak layak yang diciptakan dari api sujud hormat kepada yang diciptakan dari tanah, lebih rendah daripada itu, bukan pada levelnya. Makanya disimpulkan di Al-Baqarah ayat 34, abang gak mau sujud, istakbar, dia sombong. Abang wastakbar, dia sombong. Perhatikan, ketika dia sombong, kesombongan ini menutup keadaan dirinya. Sifat jelek yang menutup yang baik-baik dalam bahasa Arab disebut dengan balasa. Kalau yang baik menutup yang jelek disebut dengan labisa. Makanya pakaian disebut dengan libas, karena dia menutup aurat yang terbuka, ditutup supaya nggak nampak. Tapi balasa itu artinya menutup yang baik-baik, yang jelek nutup. Makanya menjadi masaha. Kata Al-Fayyumi dalam Al-Misbahul Munir halaman ke-42 sampai 43. 42 posisi paling kiri sebelah bawah, 43 posisi paling kanan sebelah atas. Beliau katakan turunan dari iblis itu walaupun a'jamiyun diserap ke bahasa Arab dari kata balasa. Balas bimakna masaha au sakata au ya'isa. Masaha, makanya tertutup yang baik-baiknya, terhapuskan. Hati-hati. Jadi kesombongan itu kalau nampak pada diri seorang makhluk, maka akan menghapuskan semua kebaikan-kebaikan yang pernah ia tenun. Saya mau tanya sebentar, kalau tadi jin tadi yang jadi iblis hidupnya di mana? Sebelum turun ke bumi hidupnya di mana? Di akhirat. Baik, kalau jin ini pernah berbuat baik sehari saja di alam akhirat, ukuran dunianya berapa? 1000 tahun. Artinya kalau dia beramal soleh sehari, itu sama dengan 1000 tahun ukuran dunia. Dia sombong, gak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terhapus. Antum ada yang hidup 1000 tahun? Pernah sholat 1000 tahun? Pernah puasa 1000 tahun? Kemudian antum mau sombong, Masya Allah. Amalan antum gak sebanyak iblis dulu. Mau ikutan sombong, habis semua amalannya. Habis semuanya. Makanya Allah haramkan sifat itu. Ya, keagungan itu jubahku, kata Allah dalam hadis qudsi. Siapa yang mencoba mengenakannya tidak akan pernah mencium bau surga. La yashtamu raihatal jannah, tidak akan cium bau surga. Hilangkan. Yang jadi masalah, hati-hati teman-teman. Kalau sombong sudah menutup, jangankan keangkuhan muncul, hidayah sulit masuk. Dia tahu iblis itu pintar. Makanya dalam bahasa Yunani disebut dengan diabolis, yang jenius. Jenius. Pintar dia ngerti. Allah itu Maha Pengampun, penerima taubat. Dia mau taubat pun akan diterima oleh Allah. Buktinya saat Adam salah, Adam bertobat diterima. Quran surah kedua ayat 37, posisi paling kiri sebelah bawah. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin. Pertanyaannya kenapa dia nggak mau tobat? Persoalan terbesarnya karena ada sifat sombong dalam dirinya. Dia katakan, ya Allah, saya akan buktikan saya lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Izinkan saya menggoda dia. Saya buktikan level saya lebih tinggi dibandingkan dengan dia. Nah, saat iblis ini menggoda Adam, maka berubah kalimatnya dari iblis jadi setan. Quran surah kedua ayat 36. Saat disebut iblis di ayat 34 belum menggoda. Saat disebut setan baru menggoda. Fa'azallahuma syaitanu anha. Maka setan mempelesetkan Adam dan Hawa istrinya dari surga itu. Kalau kepeleset jatuhnya ke atas atau ke bawah? Ke bawah. Adam ada di mana? Di atas surga. Kalau kepeleset jatuhnya ke mana? Ke bawah. Maka jatuhlah dia ke bumi. Diperintahkan Allah untuk turun ke bumi. Ya, tapi yang jadi persoalan, ketika dia turun pun iblis pun mengatakan, izinkan saya Allah untuk membuktikan lagi. Nah, ini muncul kalimat ini setelah Adam tobat. Jadi begitu Adam sadar salah, dia bertobat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima tobatnya. Saat diterima itu muncul lagi kesombongannya. Kok saya keduluan lagi sama dia tobatnya? Maka dari situlah ketika diturunkan ke muka bumi, iblis mengatakan lagi dengan sombongnya, ya Allah, berikan saya waktu, saya akan tunjukkan, saya akan sesatkan Adam plus keturunannya untuk membuktikan kesombongannya. Itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Makanya dia katakan di Quran surah ke-7 tadi, Masya Allah, sampai dengan ayat ke-26-nya, Quran surah 15 sampai dengan ayat ke-40-nya, saya akan goda dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Saya pastikan gak ada satupun di antara mereka yang dekat denganmu kecuali sedikit kalangan bersyukur. Bahkan di Quran surah ke-4 ayat 119, posisi paling kanan sebelah bawah, dia katakan, wala udhillannahum wala umanniyannahum. Saya akan pastikan sesatkan mereka. Please, saya pastikan akan saya buat angan-angan mereka agar terjauh dari kebaikan-kebaikan. Dari sinilah antum mesti waspada fitnah selanjutnya yang akan menjadikan kita jauh dari Allah, jauh dari kebaikan, ini setan. Tapi persoalannya, setan pertama ini karena disebut iblis, iblis dari kalangan jin. Jin itu dalam bahasa Arab sesuatu yang nggak tampak.
tersembunyi. Ya, segala yang tersembunyi berasal dari kalimat jim dengan nun. Jim nun, jin nun tersembunyi. Jannah, jannah belum kelihatan sekarang. Surga disebut jannah karena belum kelihatan. Jinnah, janin, janin ada dalam perut ibunda karena nggak kelihatan, nggak nampak. Oh, kalau janin kelihatan bahaya. Masya Allah, kandungan berapa? 8 bulan. Kau tahu? Lihat aja sendiri. Masya Allah, nggak bisa tampak. Ya, di dalam terlindungi. Makanya segala jin dengan nun itu terlindungi, tersembunyi, nggak tampak. Makanya jin disebut dengan jin karena dia tidak nampak ke permukaan, tersembunyi. Jadi kalau antum sedang melihat misalnya ada jin melakukan penampakan, itu jin sedang keluar dari fitrahnya, sedang punya masalah dia. Itu. Apalagi manusia yang cari-cari penampakan jin, kacau itu. Jangan antum ikuti. Tapi Ustadz dia kayaknya soleh, jubahnya juga bagus, nggak peduli. Walaupun jubahnya selebar Batman, tetap dia punya masalah. Jangan diikuti. Nah, awas hati-hati, setan karena disebut dengan jin di sini, artinya dia masuk dari aspek yang tersembunyi. Dia gerakkan nafsu pada kita. Masuknya pelan-pelan. Caranya sempurna di Quran surah kedua ayat 168. Ya, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dia punya rencana-rencana strategis. Bikin angan-angan, antum mau tahajud gitu kan, sudah berusaha keras, siap-siap bangun. Mau bangun jam 3 bikin alarm sampai 3 kali. Jam 2, jam setengah 3, jam 3 kurang seperempat. Alarm jam 2 mematikan alarm untuk jam setengah 3. Alarm setengah 3 untuk mematikan alarm jam 3 kurang seperempat. Udah jam 3 kurang seperempat bangun masih begini juga, siap-siap bangun. Tiba-tiba yang siang hari biasa-biasa saja, masuk kamar biasa, dapur biasa, meja makan biasa, malam-malam bisa berubah. Dasim, setan rumah, dasim. Laki-laki, perempuannya dasimah. Dasim. Betul, kalau pakai tamar butuh kan perempuan. Muslim laki-laki, perempuan muslimah. Mukmin laki-laki, perempuan mukmin. Shaim laki-laki, perempuan. Ketemu. Dasim. Tiba-tiba datang malam-malam hari. Masya Allah, membuat angan-angan. Begitu pintu dibuka, ada suara. Masya Allah, di kepala anda terbayang rambutnya panjang, jubahnya putih, ya? Duduk di atas meja makan. Tiba-tiba muncul aura seperti itu, padahal nggak ada sama sekali. Itu walau maniyanahu, diberikan tamanni, angan-angan dan sebagainya, baik yang sifatnya terasa baik ataupun buruk, itu bahaya. Hati-hati. Ya. Nah, teman-teman sekalian, itu yang sifatnya syaitanul jin. Syaitanul jin. Nah, bagaimana cara mewaspadainya? Ini saya akan berakhir dulu di sini. Antum keluarkan semua jenis nama setan dalam Quran. Ada 88 ayat. 70 ayat berbentuk tunggal, syaitan. 18 ayat berbentuk jamak, syayatin. Keluarkan semua nama setan di situ. Kesimpulannya nanti ada 9 jenis setan. Ada 9 jenis setan dalam bentuk jin tadi yang sangat berbahaya. Ada setan masjid menggoda orang sholat namanya khanzab. Dan dia kalau di masjid tugasnya 2. Satu menggoda DKM masjid, yang kedua menggoda orang-orang sholat. Hati-hati teman-teman DKM juga, ya, seringkali akan dapat masalah. Kalau masjid belum dibangun, itu semua bersemangat. Tapi kalau sudah jadi, sering punya masalah. Karena tidak belajar fikih masjid dulu, setannya bekerja di situ. Kalau yang digoda jamaah, yang satu pergi, yang lain datang. Kalau digoda DKM masjid, orang lain malas datang. DKM-nya aja begitu, kenapa di masjid situ? Gak mudah gitu ya. Ada setan di rumah namanya dasim. Hati-hati. Ada setan misalnya yang melekat pada di mal-mal, di pasar-pasar namanya misut. Ada setan menggoda orang wudhu namanya walhan. Ada banyak menyebar di kehidupan masyarakat kita. Hati-hati. Ada setan di tampuk kekuasaan, di kepemimpinan. Ada setan melekat pada harta benda. Ada semuanya. Antum keluarkan semua itu. Nanti cara mengatasinya, tadi lawannya setan siapa? Masih ingat? Lawannya setan? Malaikat. Keluarkanlah semua jenis malaikat yang ada. Lihat ayat-ayatnya. Di situ antum bisa pelajari. Itu cara mengatasinya. Kalau antum tidak pelajari semua itu, maka kadang-kadang tidak terasa bahwa keadaan kita sedang terjebak oleh setan yang tidak nampak. Jelas di sini? Baik, saya tahan sebentar. Saya berhenti dulu, kalau ada pertanyaan yang masuk saya jawab. Kalau tidak ada, saya akan tutup dengan jenis setan yang terakhir. Kita ini baru setengah bahasan, istiqomahnya belum kita bahas. Ya. Istiqomah itu gampang, cuma 5 menit selesai. Ya, cuma 5 menit. Baik, saya mau tanya dulu, ada yang mau ditanyakan? Sekolah bismillah. Enggak mau saya baca. Alhamdulillah. Baik, saya jawab dulu 1 atau 2 pertanyaan. Setelah itu nanti saya kembalikan kepada bagian akhir supaya tidak terputus bahasan kita ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, berbicara mengenai akhir zaman, apakah ada khalifah yang akan berkuasa sebelum Al-Mahdi? Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pembahasan ini sudah pernah saya sampaikan, teman-teman sekalian. Sekarang banyak pembicaraan tentang akhir zaman, akhir zaman, akhir zaman. Anda harus paham betul bahwa ayat-ayat yang berbicara tentang akhir zaman, hadis-hadis bicara tentang akhir zaman. Saat Nabi diutus pun tuh zaman sudah semakin berakhir. Kiamat sudah semakin dekat. Nabi yang paling akhir siapa? Muhammad. Berarti ketika nabinya turun sudah ada di akhir zaman. Ya, sejak Nabi Muhammad SAW pun diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita sudah berada di akhir zaman. Karena itu turun banyak ayat. Ya, misal di surah Al-Qamar ayat Quran surah 54 ayat pertama. Ya, iqtarabatis sa'ah. Ya, kiamat semakin dekat. Itu artinya apa? Ya, itu artinya masa-masa di akhir setelah Rasulullah SAW, waktu kita tidak banyak. Tapi ukuran Allah kan dengan ukuran kita berbeda. Makanya ketika ada orang-orang bertanya tentang kiamat, langsung oleh Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW dibalikan kembali untuk mempersiapkan diri, tidak sibuk memikirkan tentang situasi akhir zaman. Saya beri contoh begini, misal Quran surah ke 31 ayat 34. Inna Allah 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Inna Allah 'indahu 'ilmus sa'ah. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki 5 hak prerogatif yang tidak dimiliki oleh makhluk lain dan tidak akan diinfokan pada siapapun kecuali tepat pada waktunya. Yang pertama kali ilmus sa'ah, pengetahuan tentang kiamat, akhir zaman, berakhirnya zaman. Tayyib, kalimatnya menggunakan sa'ah, padahal dalam Quran kalimat kiamat banyak. Ada yaumuddin, Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin, ada Al-Qiyamah, surah ke-75, ada Yaumul Akhir. Kenapa menggunakan sa'ah? Sa'ah itu menunjukkan bentuk waktu. Waktu, sekarang disebut jam. Ada menitnya, ada detiknya. Artinya apa? Yang tahu terjadi kapan kiamat sampai dengan menitnya, sampai dengan detiknya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ditanyakan tentang waktunya, Quran balik bertanya kepada kita, termasuk hadis Nabi, apa persiapannya? Apa persiapannya? Ada seorang anak bertanya pada Rasulullah SAW, bertanya mata sa'ah. Ya, Masya Allah. Maka dibalikan oleh Nabi, apa yang sudah kamu siapkan untuk sa'ah itu? Ya, la'ala sa'ala takunu qaribah. Jangan-jangan kiamat semakin dekat, kamu sudah menyiapkan apa? Karena itu kalau saya sarankan, antum jangan menyibukkan diri untuk memikirkan banyak hal terjadi begini, begitu dan sebagainya. Lebih baik persiapkan diri menjadi semakin takwa. Lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika terjadi apapun dalam kesempatan apapun, antum dalam keadaan baik. Makanya kata para ulama, kalau antum ingin selalu baik dalam kehidupan, bayangkan ketika berbuat salah seketika akan wafat antum. Karena kiamat terkecil itu adalah meninggalnya kita. Ada ajakan untuk mencuri, korupsi, bayangkan saat saya mengambil saya wafat. Ya, karena itu ketika malaikat turun bertanya pada Nabi di hadis riwayat Muslim nomor hadis ke-8, bertanya mata sa'ah. Kata Nabi, mal mas'ulu anha bi'alam min as-sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Ditanyakanlah kemudian an amarat, ya apa tanda-tandanya. Nah, tanda-tanda ini mungkin yang dimaksudkan oleh penanya berikut ini. Ada tanda kecil, ada tanda sampai yang paling besar. Yang ditanyakan sampai yang terakhir tentang Al-Mahdi, fasenya kan dibagi 5. Yang terakhir itu kembali kepada tuntunan Rasulullah SAW. Munculnya orang-orang baik, mulai mempraktekkan kehidupan sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan oleh Allah. Fungsi yang telah ditetapkan adalah khalifah. Quran surah kedua ayat ke-30, posisi paling kiri sebelah atas. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka boleh muncullah kemudian fungsi-fungsi khalifah di muka bumi. Apa fungsinya? Antum mesti tahu dulu apa itu khalifah. Dari kata khilafah ya, punya beberapa arti. Arti normalnya saling menggantikan. Tapi arti esensinya, khalifah itu sesuatu yang menghadirkan kebaikan-kebaikan. Dari kata al-umru ma'mur, ya, sesuatu yang bermanfaat. Makanya usia antum disebut dengan umur, batasnya disebut dengan ajal. Kenapa disebut dengan umur? Supaya mengesankan kalau masih punya waktu untuk usia, maka isi usia itu dengan segala hal yang bermanfaat. Al-umur itu segala hal yang melahirkan manfaat. Ya, mumpung masih punya umur. Jadi kalau ditanya berapa umur Anda, itu isyarat dari Allah, berapa dari sekian usia Anda sekarang yang sudah bermanfaat. Lisan Anda, pandangan Anda, mata Anda dan sebagainya. Nanti ketika zaman mulai, mohon maaf, banyak kerusakan-kerusakan. Pertama masa nubuwah, kemudian khilafah, ya masih baik terjaga. Setelah itu mulai kemudian raja-raja, ya setelah itu muncul banyak bertebaran keburukan-keburukan, baru kemudian kembali kepada kebaikan-kebaikan. Fungsi khilafah kembali. Yang dimaksud khilafah barangkali belum tentu dalam secara pemaknaan politik.
Muncul lagi kemudian satu pimpinan yang lainnya misalnya mengikuti, belum tentu seperti itu. Yang dimaksudkan bisa jadi maknanya umum. Semua orang ingin berusaha untuk kembali pada ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dia pengen belajar dengan benar. Yang dulu makmur diartikan rame. Kalau pengajian rame itu senang. Kalau cuma rame jangankan di masjid, di pasar rame, di alun-alun barusan rame. Bukan rame, makmur itu bermanfaat. Dewan kemakmuran masjid. Ya. Innama ya'muru masajidallah, Quran surah 9 ayat ke-18. Yang dimaksud banyak manfaat yang dilakukan. Kalau sudah seperti itu, maka sesuai yang ditanyakan seperti ini. Ya, maka sudah kembali kepada kebaikan. Nanti orang-orang baik ini diwafatkan, tinggal tersisa orang-orang yang jelek di masa akhir. Saat jelek ini muncullah, kemudian mulai muncul tanda-tanda yang lainnya. Ada duhan, ada puncaknya Dajjal dan sebagainya. Kalau sudah seperti itu, maka puncak terakhirnya adalah turunnya Al-Mahdi. Ya, itu dalam kajian nanti yang lebih jauh lagi. Tapi intinya apa yang sudah kita siapkan untuk menuju pada kebaikan-kebaikan, menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Sekalian, karena ini ada pertanyaan yang sangat penting sekalian. Untuk menuju ke masa ini, kita akan dihadapkan pada ujian. Munculnya setan-setan yang dahsyat dari kalangan manusia. Bahkan disebut oleh Nabi dengan Dajjal, Dajjalun. Di hadis riwayat Muslim, jilid yang pertama, halaman 111, bab yang keempat, hadis nomor 6, posisi paling kiri sebelah atas, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Lihat kalimatnya. Sudah. Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, hadis riwayat dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah ridai kepada beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali pernah bersabda, sayakunu fi akhir ummati, riwayat lain sayakunu fi akhir zaman dajjalun kadzabun, akan muncul di akhir-akhir masa umatku para dajjal-dajjal penipu. Tapi nipunya bukan urusan dunia. Karena dalam urusan dunia di masa Nabi sudah banyak yang nipu timbangan, makanya turun ayat wailul lil mutaffifin. Yang nipu dengan lisan wailul lil mukadzibin. Ini bukan yuhadditsunakum bima lam tasma'uhu wa la yasma'unahu aba'uhum. Dia akan banyak bicara tentang agama kalian yang membuat kalian heran. Bahkan membuat orang tua kalian dulu pun akan merasa heran bila mendengar kalimat yang sama. Jadi banyak orang yang akan bicara tentang agama yang membuat kita terheran-heran. Kok bisa ada perkataan begitu? Gak jelas sumbernya. Dan disebut dengan kalimat Dajjal. Di antara sifat Dajjal itu bukan bodoh tapi pintar. Dajjal itu pintar, bukan bodoh. Ya, kalau bodoh bagaimana bisa menipu banyak orang? Ini pintar, bukan Dajjal biasa. Artinya apa? Akan banyak orang-orang pintar berbicara masalah agama tapi membuat kita heran dan bingung. Hati-hati teman-teman sekalian. Kalau orang bodoh bicara masalah agama, Masya Allah, berapa salat subuh? 2 rakaat, belum soleh, besok 3 ya. Orang bodoh bicara begitu, kita tinggalin, selesai masalah. Ini orang-orang pintar, gelarnya banyak, S1, S2, S3, S-nya banyak sampai dingin, Masya Allah. Ada gelarnya doktor, gelarnya profesor, macam-macam. Tiba-tiba bicara kepada Anda, semua agama itu sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Itu jangankan kita, Pak, orang jahiliyah pun kalau dengar ikutan bingung. Betul. Zaman jahiliyah itu kan turunnya Quran surah ke-17 ayat 73 sampai 75 sampai dengan Al-Kafirun. Kan itu datang kepada Nabi malam-malam harinya. Ya Muhammad, kita memang beda. Lihat, kita memang beda. Tapi jangan sampai perbedaan ini membuat kita berselisih. Gantian aja. Malam ini kita nyembah Tuhan kamu, besok kamu nyembah Tuhan kita. Turun ayat. Qul ya ayyuhal kafirun. Hei orang-orang kafir yang menutup dirinya dari risalah. Menutup diri, jadi diajak dia nggak mau kami menutup diri. Makanya ketika disebutkan kafir mereka nggak marah. Karena standar, kafir itu dalam bahasa Arab standar, orang yang menutup diri. Ayo kita ke Islam, enggak, saya nggak mau, saya menutup diri. Makanya turun ayat, Qul ya ayyuhal kafirun. Hei orang kafir, nggak marah. Abu Jahal nggak marah, Abu Lahab nggak marah, dan abu-abu yang lain nggak marah juga. Silakan cek, Qul ya ayyuhal kafirun. Hei, kamu nyebut saya kafir? Enggak. Mereka paham bahasa Arab, ngerti ilmunya, disebut kafir nggak marah. Masya Allah. Jadi agak aneh kalau ada orang sekarang, orang Arab bukan, bisa bahasa Arab enggak, ngerti bahasa Arab juga tidak, disebut kafir marah-marah. Masya Allah. Dia nggak paham. Itu Islam masih sopan. Di agama lain disebut domba-domba yang tersesat. Kita nyebut masih sopan gitu kan. Ini cuman kajian ilmiah ya, tidak ada tendensi yang lain. Hati-hati. Karena lagi pada sensitif nih, pulang-pulang dari sini ditersangka sih nanti ya. Agak pelan-pelan lah insya Allah. Ini kajian ilmiah. Kalau nanti dipersoalkan kita berdiskusi dengan pendekatan ilmiah. Baik, sepakat seperti ini? Kita teruskan dulu ya. Di kuliah ayyuhal kafirun. Katakan orang kafir, orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Sampai kapanpun kami tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Dan hebat, kalian pun tidak perlu repot menyembah apa yang kami sembah. Lakum dinukum waliyadin. Mereka mengatakan kita beda kok.
Ini tiba-tiba ada orang, Masya Allah, di zaman yang serba hebat, peralatan canggih, pintarnya luar biasa, mengatakan yang tidak pernah dikatakan orang jahiliyah. Semua agama sama. Itu orang jahiliyah kalau dengar, ikutan bingung tuh. Bisa begini. Ya. Ini kalimat yang luar biasa. Bahkan saya agak bingung ya. Kadang-kadang ada gelar-gelar yang melekat tuh. Ini di Indonesia itu mudah sekali. Ya, baca Quran sedikit jadi ustaz. Tampil sedikit jadi kiai, macam-macam. Ada kiai, ada macam-macam, Masya Allah. Ya, ada banyak gelarnya lah ya. Ini spidol kan, ini macam-macam, muncul gelar baru. Ini yang saya agak bingung. Ada orang melekatkan gelar pada dirinya, masuk ke tempat ibadah orang lain, kemudian mencela saudaranya. Yang paling aneh mengatakan Allah itu bisa dipanggil dengan nama apapun, bisa dengan ini, bisa dengan itu, bisa dengan macam-macam. Itu boleh kok. Cuma yang belum mengerti aja, yang belum memahami itu. Semoga mereka mendapatkan hidayah. La haula wala quwwata illa billah. Itu nggak baca Quran, nggak baca Quran, nggak baca Quran demi Allah saya katakan. Ya, orang-orang jahiliyah mengatakan Tuhan kami Lata, Tuhan kami Uzza. Lalu bertanya pada Nabi Muhammad, Tuhan kamu namanya siapa? Turun Quran Al-Ikhlas, turun surah Al-Ikhlas. Kul, katakan Muhammad, huwa, dia itu Tuhan kamu Allah. Disebutkan Allah untuk membedakan dengan Tuhan-Tuhan yang lainnya, bukan Lata, bukan Uzza. Lu Anda datang mengatakan bisa disebut dengan apa saja. Anda siapa? Mungkin Anda sedikit letih, butuh istirahat gitu. Itu ada sesuatu yang keliru di situ. Dan itu orang-orang yang pintar terlihatnya, sehingga fitnahnya luar biasa. Makanya kata Nabi menggunakan kalimat iya. Iya itu hanya digunakan pada dua hal, ketaatan mutlak atau hal yang harus kita jauhi luar biasa karena dampak bahayanya besar. Makanya saat kita menyembah Allah menggunakan kata iya. Iya karena na'budu, ketaatan mutlak. Hanya engkau yang kami sembah, ikhtisas, bukan yang lain. Tapi ini menggunakan kata iya juga. Iyyakum wa iyyahum. Hati-hati dengan mereka itu. Kalian mesti hati-hati, itu bahaya luar biasa. Saya tanamkan dari sekarang ya. Orang liberal itu, orang plural itu lebih berbahaya dibanding orang musyrik. Lebih bahaya. Kalau orang musyrik itu dia bisa tobat, dia bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang ajalnya belum datang menjemput dia, bisa diterima kebaikan-kebaikan. Yang berbahaya dari orang liberal itu, dia bisa menutup pintu hidayah dan menghambat orang lain mendapatkan hidayah. Pak, bagaimana caranya masuk Islam? Untuk apa? Sebuah agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman bapak terlahir fitrahnya beda. Dosanya luar biasa itu. La haula wala quwwata illa billah. Ada orang punya penyakit, ada homo, ada lesbi, itu kan penyakit. Penyakit itu. Hewan aja nggak punya akal, nggak melakukan itu. Antum pernah dengar ada kambing lesbi? Atau di Malang ada sapi homo? Nggak ada, binatang aja nggak melakukan. Berarti ada yang salah dalam dunia kemanusiaan. Jelas kok pasangan manusia. Quran surah 49 ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Dzakar dan unta. Allah ciptakan Adam dengan Hawa, bukan Adam dengan Adang. Beda. Lain Adam Hawa, ya, nyambung keduanya. Beda lahir kita. Jadi jelas pasangannya. Tiba-tiba ada orang sakit, ingin berubah. Saya ingin sembuh, Pak. Oh tidak, itu fitrah kehidupan. Itu kita transgender di sini. Antum lahirnya memang sudah seperti itu. La haula wala quwwata illa billah. Anaknya homo kelimpangan dia. Anaknya lesbi nggak mau dia, tapi pada orang lain dia bisa menutup. Itu bahaya, bahaya. Makanya orang seperti ini ciri khasnya. Kata Al-Quran itu bicaranya pandai sekali, retorikanya cantik, kalimatnya menarik, seakan-akan kalimat-kalimatnya benar. Quran surah kedua ayat 204 sampai 207, posisi paling kiri sebelah atas. La haula wala quwwata illa billah. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Ada di antara manusia kalau bicara kata-katanya cantik sekali, kalimatnya menarik sampai Anda bisa terpikat. Kadang-kadang mengambil sebagian dari ayat-ayat Allah, dia potong-potong. Ini buktinya pluralisme agama. Al-Baqarah 62 dia potong tengah-tengah ayat itu, nggak dia sempurnakan. Itu bahaya, bahaya di situ. Ya, wa huwa aladul khisam, itu penantang musuh yang paling nyata. Bahkan kalau diingatkan susahnya luar biasa. Wa idza qila lahu taqillaha akhadatul izzah. Kalau diingatkan bertakwalah kepada Allah, akhadatul izzah bil itsm. Muncul kesombongannya. Kamu siapa? Gelar juga nggak ada. Saya S3. Kamu S aja belum. Kamu masih P. Masya Allah. Hebat tuh. Ya. Jadi ada tingkatan-tingkatan yang sulit diingatkan. Orang seperti ini susah. Diajarin nyahut lagi, diajarin nyahut lagi. Kadang-kadang kita berikan satu kalimat, dia satu paragraf. Kita satu paragraf, dia satu buku tuh. Muncul celaan ini macam-macam, nantang kadang-kadang nantang. Nah, bagaimana menyikapi orang seperti ini? Nah, ini disebut oleh Quran pun sebagai setan-setan dari kalangan manusia. Wa idza khalau ila syayatinihim. Quran surah kedua ayat 14, posisi paling kanan sebelah bawah. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna.
Kalau bertemu orang beriman, Masya Allah, kayak paling alim. Kami pun beriman, sama-sama kami beriman. Kami berguru pada para ulama juga, guru kami para masyayikh juga. Saya sudah haji juga, Masya Allah. Stokrollnya juga haji, mufti Bab Latvia, Masya Allah, tapi tetap kafir dia. Dan banyak orang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul bahkan hidup di zaman Nabi, Masya Allah. Kalau sholat, antum tahu nggak? Abdullah bin Ubay bin Salul itu kalau sholat, safnya di belakang Nabi langsung. Tapi kalau sudah selesai, Allahu Akbar, langsung mulai provokasinya. Muhammad dicari perhatian aja katanya. Masjidnya mulai ramai, kita bikin masjid baru. Datang kepada Nabi, proposalnya bagus. Ya Rasulullah, masjid mulai ramai, sudah semakin sempit. Izinkan kami membuat masjid baru ya, supaya bisa terkonsentrasinya lebih baik lagi. Dibikin masjid dirar. Ketika dibikin, ternyata mau makar di situ. Mau makar, kita bikin kekuatan baru. Dihancurkan perintah Allah. Kalau antum main nanti ke Madinah ya, umrah, saya sarankan jangan banyak main yang tidak tepat ya. Cari yang bisa meningkatkan keimanan. Itu di samping Masjid Dirar, di luar itu ada orang jualan arang sampai hari ini. Disampaikan oleh kerabat kami itu, ketika ditanya dari mana arangnya, ternyata ditunjukkan ke bekas masjid yang dibakar itu. Dari situ ngambilnya. Jadi dampak munafik itu melintas zaman, bahayanya luar biasa. Tapi Nabi bagaimana menyikapinya? Beliau sikapi dengan tenang. Nanti kita turunkan ayatnya bagian terakhir saat kita tutup. Indah sekali. Nabi tetap bergaul supaya tidak menimbulkan salah persangka dari orang lain karena punya kedudukan. Tapi indah, sakit, Nabi berikan obatnya. Anaknya kan Abdullah juga, taat, soleh. Hati-hati ya, jangan disimpulkan kalau ayahnya bermasalah, anaknya bermasalah juga, tidak. Belum tentu nyambung. Seperti anak seorang soleh, belum tentu anaknya juga bisa soleh. Ayahnya soleh, anaknya belum tentu soleh. Ya, kalau tidak disiapkan. Maka saat sakit itu, Nabi titipkan obat ya, kepada anaknya, diberikan pada ayahnya, diberikan. Begitu sampai ke sana, ya abati hadza min nabi, ini dari Nabi, dilempar itu, dibuang. Dasar Muhammad cuma cari perhatian saja, diludahi itu. Tapi saat sakaratnya, Nabi menengok kemudian dengan sahabat-sahabat Abu Bakar, ada Umar, Masya Allah. Di akhir hidupnya, la haula wala quwata illa billah, sifatnya masih muncul juga. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, jikalau ini bagian terakhir dari hidup hamba ya Rasulullah, mohon izinkan hamba mengenakan pakaian terluar Nabi, jubah Nabi. Ingin meninggal mengenakan jubah Nabi SAW. Jadi ini menandakan pada sahabat yang lain, nih saya nih orang hebat, teman Nabi, meninggal aja pakai jubah Nabi, kalian belum tentu pakai. Itu Umar saking gergetannya sampai mau menarik pedangnya, Rasulullah izinkan saya pisahkan kepala dari badan. Saking gergetan. Kata Nabi, lah fakat jubah, nggak cuma jubah aja. Ini menandakan bahwa pada Nabi itu jangan mengkultuskan yang melekat pada Nabi, tidak. Tabaruk nggak ada masalah pada yang dibenarkan, tapi pengkultusan tidak. Nabi sendiri mengatakan tidak cuma jubah, nggak ada yang istimewa. Maka dia meninggal mengenakan jubah Nabi tapi tetap munafik. Itulah Abdullah bin Ubay bin Salul. Hidup yang begitu menyusahkan.